Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan dan mari kita merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari ada satu tokoh Alkitab, ya, tokoh inspiratif yang dalam pengalaman hidupnya banyak memberi makna, banyak memberi inspirasi bagi anak-anak Tuhan, yaitu Daniel. Ya, peristiwa yang menakjubkan yang dialami oleh Daniel. Kita lihat pagi hari ini dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama mulai. Saudara bisa menyimak, saya membacakannya untuk saudara. Daniel pasal 6 ayat 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Memang saudara bisa nanti melanjutkan sendiri pembacaan ini. Tentu ini satu peristiwa yang sudah tidak asing, ya, yang sering kita dengar. Nah, kita lihat dari peristiwa ini bahwa Daniel mengalami satu cobaan, satu masalah hidup yang tidak mudah. Nah, kalau melihat peristiwa ini saudara, ternyata tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap masalah hidup. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap persoalan, bahkan ancaman hidup. Daniel termasuk, kalau melihat orang yang boleh dikata orang yang setia, kematangan rohani yang luar biasa, pemakaian dan pengurapan Tuhan yang dahsyat bagi Daniel. Tapi itu bukan berarti bahwa Daniel luput dari ancaman ataupun masalah hidup. Daniel mengalaminya.
bahwa orang-orang terdekatnya, sesamanya, ya, dalam kalangan pimpinan, walaupun Daniel ini bangsa asing untuk kerajaan Babilonia, di mana dia bagian dari orang-orang yang diangkut dalam pembuangan dari tanah Yehuda, bangsa Israel ke Babel. Daniel terpilih menjadi pemimpin di wilayah kerajaan Babilonia. Sesama pemimpin. Nah, kalau mau dilihat, harusnya Daniel sudah matang, harusnya Daniel sudah aman. Tapi ternyata tidak demikian, saudara. Bahwa tingkat kematangan rohani, jangan seringkali kita berpikir kalau kita mau semakin setia kepada Tuhan, semakin rohani dan dewasa, biasanya ada orang berpikir bahwa masalah mulai jarang ditemukan, hidupnya mulai enak, tidak ada masalah sebab saya setia kepada Tuhan. Justru sebaliknya, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, maka tantangan itu semakin berat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang salah perspektif mengenai kehidupan rohani. Mereka pikir semakin setia kepada Tuhan, maka masalah semakin tidak ada. Artinya semakin setia kepada Tuhan, maka hidup semakin enak. Tidak ada pergumulan. Tidak demikian, saudara. Nah, ini mesti mindset itu mesti kita rubah. Daniel adalah orang yang setia dikatakan. Hikmat Allah menyertai dia. Tapi apakah dia kemudian lepas dari pergumulan hidup? Tidak demikian. Mungkin ada orang berpikir kalau saya setia, maka Tuhan menolong saya, maka saya tidak akan mengalami lagi pergumulan hidup. Tidak demikian. Tapi ingat, hal yang lain yang akan dialami. Sekalipun kita semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan, dan pergumulan semakin bertambah berat, tapi dalam keadaan ini kita akan mengalami berbagai keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Memang kita alami tantangan, kita alami masalah berat. Semakin kita setia, masalah bertubi-tubi, tetapi justru semakin kita melihat pertolongan Tuhan, mujizat dan keajaiban Tuhan. Sehingga supaya tidak salah menilai, ya, tidak salah mengartikan kehidupan rohani. Orang bilang tambah setia, tambah banyak berkat, tambah banyak rezeki. Tapi saudara lihat, orang yang setia kepada Tuhan, sekalipun alami masalah yang berat, Daniel mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita terus, kalau kita melihat ya peristiwa yang dialami oleh Daniel, di mana Daniel adalah orang yang dipakai Tuhan, ada marifat yang luar biasa yang dikaruniakan kepada Daniel. Dengan hikmat yang luar biasa itu, dia bisa menyingkapkan kebenaran-kebenaran. Ternyata keadaan Daniel ini membuat ya pejabat-pejabat lain di lingkungan kerajaan Babilonia ini ya sepertinya cemburu. Karena ada potensi dan kemampuan yang luar biasa kepada Daniel. Sehingga Raja Darius mulai melirik kemampuan ini.
Sehingga mereka menyusun sebuah permufakatan, menggagas satu rencana untuk bagaimana bisa menjauhkan bahkan membinasakan Daniel. Dan mereka menemukan ada satu kunci untuk menjatuhkan Daniel, yaitu kesetiaannya kepada Tuhan yang ditandai dengan doanya. Mereka lihat ini satu kunci, sehingga permufakatan jahat ini identik dengan kesetiaan Daniel. Mereka susun bagaimana menjatuhkan Daniel supaya dia tidak dipakai lagi. Maka mereka susun satu undang-undang, satu aturan, satu hukum, di mana orang yang tidak menyembah raja atau orang yang menyembah dewa atau lain selain raja, maka dia akan dihukum, dibuang ke lubang singa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa justru kesetiaan Daniel yaitu lewat doanya. Di situ kunci kekuatannya, saudara. Kalau pejabat lainnya, orang-orang lainnya menggunakan doa dari Daniel, kesetiaannya berdoa untuk menjatuhkan, tapi justru mereka tidak tahu kesetiaan berdoa Daniel ini adalah satu kunci kekuatannya. Kenapa? Karena Daniel cinta berdoa. Waktu berdoanya dia tidak tergantikan dengan hal-hal yang lain. Waktu doa Daniel tidak bisa diganggu dengan pekerjaan. Sesibuk-sibuknya Daniel sebagai seorang pemimpin di kerajaan Babilonia, tetapi dia tidak pernah melalaikan urusan. Dia tidak pernah melalaikan urusan doanya kepada Tuhan. Saudara bisa teladani Daniel, konsisten. Bagaimana doa, kehidupan doa itu terlihat dari tokoh ini. Jadi kalau kita belajar menjadi pribadi yang suka berdoa, kita belajar dari Daniel, saudara. Sebagai orang yang cinta berdoa, bagi Daniel, Daniel tidak mau waktu berdoanya itu diganggu. Apapun. Apalagi waktu berdoanya itu mau diambil. Apalagi berdoanya itu mau digantikan dengan penyembahan yang lain, dengan doanya yang lain. Yaitu berdoa atau menyembah raja. Dia menolak. Sedangkan mau makan makanan raja saja, Daniel memproteksi diri. Dia tidak mau mencemarkan diri dengan makanan-makanannya raja. Ini luar biasa, satu pribadi yang mungkin kita bisa belajar bagaimana membangun satu integritas diri. Kita belajar dari seorang Daniel ini. Oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, membuat pejabat lainnya ini sepertinya gusar. Ya. Sehingga mereka berusaha mencari berbagai alasan dakwaan. Tapi mereka tidak menemukan yang mereka temukan kesetiaannya berdoa. Tetapi kita melihat ya, bagaimana respon ya dari Daniel terhadap keadaan ini. Maklumat raja sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani, sudah dicap, disahkan oleh raja, dan tidak ada satupun yang bisa melanggar. Memang tujuan maklumat ini sasarannya cuma Daniel, bukan untuk masyarakat. Dan saya rasa Daniel tahu akan hal ini.
Tapi bagaimana dia menyikapi, saudara, keadaan ini? Kita belajar dari Daniel. Coba lihat di ayat yang ke-10. Di sana ditulis begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa sikap yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh Daniel menghadapi ancaman ini? Yaitu Daniel berdoa. Sehingga judul khotbah saya beri judul, belajar hadapi segala sesuatu dengan doa. Ya, dengan doa, saudara. Memang budaya berdoa dalam Daniel itu sudah terbangun. Tapi dalam kali ini Daniel bukan hanya saja mengerjakan budaya doanya untuk berdoa, tetapi dia berdoa khusus untuk persoalan, untuk maklumat yang sedang dihadapinya. Dia bawa itu di dalam doa. Saya mau katakan, kalau ada masalah, saudara, cara pertama untuk kita bisa menghadapi itu, mari kita bawa dalam doa. Ya. Ada persoalan dalam rumah tangga, ada masalah dalam keluarga, ada persoalan dalam usaha dan pekerjaan. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang baik, mari ambil langkah pertama dulu, yaitu kita berdoa. Berdoa. Kita contohi Daniel. Berdoa dulu yang dia lakukan. Mungkin kalau mau lihat, Daniel punya kekuatan lain. Dia seorang pemimpin. Dan dia sangat disayangi oleh raja. Dia pun bisa berlutut di hadapan raja, supaya hukuman itu tidak diberi kepada dia. Tapi dia tidak andalkan itu, saudara. Yang dia lakukan hanya berdoa dulu kepada Tuhan. Yakobus pernah bilang begini ya, kalau saudara bisa baca dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Yakobus bilang begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada masalah, maka kehendak yang baik, keputusan yang baik, tindakan yang baik, saran atau solusi yang baik untuk menghadapi masalah itu yaitu berdoa. Jangan dulu renungkan ini masalah, renungkan nasib, jangan. Mau stres orang. Tidak ada. Itu satu dulu sikap yang Daniel bisa tunjukkan. Tapi kita lihat pelajaran berikut dari peristiwa ini. Setelah Daniel berdoa, memang kalau mobil dilihat ya, kalau mau lihat dari segi nalar dan logika manusia, harusnya setelah Daniel berdoa, maka hukuman itu dibatalkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib lah. Harusnya demikian. Bagaimana caranya Tuhan supaya saya tidak mengalami hukuman itu? Ini mungkin kalau nalar kita manusia atau cara berpikir logisnya manusia. Harusnya demikian. Kalau saya sudah berdoa Tuhan, maka persoalan ini diselesaikanlah. Masalah ini ada jalan keluar. DP risiko-risiko tidak terjadi. Mungkin itu kita berpikir dengan kita berdoa. Tapi apakah Daniel mengalami keadaan ini? Justru tidak.
saudara. Di luar dari logisnya manusia, logika dan nalar manusia. Setelah Daniel berdoa, yang terjadi apa? Justru hukuman tetap lanjut. Setelah Daniel berdoa, bukan berarti hukuman dibatalkan. Justru malah ia ditangkap dan dilempar ke gua singa. Artinya begini, doa itu memiliki cara kerja sendiri. Biasa di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita kehendaki. Karena saat kita berdoa, maka doa itu akan melahirkan satu proses yang bukan dirancang oleh manusia, tetapi saat kita berdoa, maka proses yang terjadi itu adalah prosesnya Tuhan yang bekerja. Seringkali kalau kita berdoa, Tuhan saya hadapi ini, Tuhan tolong buka jalan. Tidak masalah saudara berdoa. Tapi dalam doa itu mari kita tidak, saat kita berdoa, kita tidak memaksakan alur atau prosesnya seperti apa menurut kehendak kita. Kita akan kecewa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang pada fase ini gagal. Sehingga apa? Mereka berhenti untuk berdoa. Wah, Tuhan tidak jawab doa saya. Kalau memang Daniel mengambil cara seperti ini, maka dia akan kecewa dan putus asa dengan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menolong saya. Buktinya saya ditangkap. Dan buktinya saya dibuang ke gua singa. Tapi mari saat kita berdoa, biarkanlah doa itu melahirkan satu proses yang akan nanti dikerjakan oleh Tuhan. Saat kita sudah berdoa dan melepaskan seluruh isi hati kita, seluruh kekhawatiran kita sampaikan saja kepada Tuhan. Tapi biarlah untuk urusan proses ke depannya, Tuhan yang bekerja. Yang penting bagian kita yaitu apa? Berdoa. Berdoa. Berdoa itu bagian kita. Karena kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengatur proses. Berdoa yang menjadi bagian kita. Dari peristiwa ini saudara, yang terjadi apa? Proses kalau dari doa itu begitu menakjubkan. Ya, tidak pernah terpikirkan oleh Daniel. Dan tidak pernah terpikirkan oleh pejabat-pejabat lain yang gusar dengan Daniel. Bahkan raja sekalipun tidak akan berpikir demikian. Justru doa mengerjakan satu proses yang sangat-sangat menakjubkan sekali. Di balik gua singa itu datang pertolongan Tuhan. Artinya dengan kita berdoa, dengan kita bawa diri untuk berdoa, di balik masalah itu akan datang mujizat. Ya. Jadi dalam menghadapi situasi, bagian kita sikapi dengan doa. Luangkan waktumu untuk berdoa. Oke, saudara sudah punya budaya. Ada kebiasaan yang baik yang terpelihara dalam hidupmu. Mungkin dengan engkau rajin berdoa. Tapi saat saudara ketemukan masalah, belajar sikapi dulu dengan satu tindakan, yaitu berdoa dulu. Doa terus saja. Berdoa terus. Mau seperti apa hasilnya, jangan pernah putus asa untuk berdoa. Saudara yang belum memiliki kebiasaan untuk berdoa, mari memulailah dengan kebiasaan ini. Tidak ada yang salah dengan kebiasaan ini.
engkau bisa ambil waktu di rumahmu. Ada kegiatan-kegiatan doa yang dilaksanakan. Seringkali saya mendorong jemaat untuk berdoa. Kenapa saudara? Karena mungkin saja tanpa difasilitasi oleh kegiatan, mereka sulit untuk berdoa. Artinya begini, ada orang berdoa nanti ada kegiatan doa. Ya, persekutuan doa, doa puasa. Tapi kalau orang yang punya tingkatan rohani tertentu, mungkin berdoanya tidak tergantung dengan kegiatan. Dia bisa bangun doanya sendiri di rumah. Apalagi kalau ada kegiatan doa, wah rajin sekali dia. Nah, dorongan untuk saya mendorong jemaat berdoa yang biasanya sulit untuk membangun satu kebiasaan doa itu, makanya perlu ada apa? Ada medianya, perlu ada eventnya, supaya mereka bisa berdoa. Nah, gereja kita menyediakan satu event doa, yaitu doa puasa. Saya dorong jemaat-jemaat Tuhan hari ini, mari ikut doa puasa. Memang ini event sederhana, bukan spektakuler, tidak seperti KKR kesembuhan ilahi, yang dihadiri pembicara, yang dihadiri ribuan dengan support dana besar, tidak. Jangan lihat eventnya, tetapi lihat kesempatannya untuk berdoa. Saya dorong. Saya begitu senang juga kalau melihat di jemaat-jemaat lain, ukuran orang datang doa puasa itu sudah lumayan lah. Karena ada jemaat lain saya temukan cuma DP gembala dan ibu rohani yang berdoa puasa. Biar DP jemaat so dekat gereja. Tapi saya masih mendorong lagi jemaat Tuhan yang lain, mari hadir, beri dirimu di dalam doa. Jangan lalaikan, hari-hari ini kita perlu doa. Saudara menghadapi masalah hidup hari-hari ini, hanya dengan kekuatanmu engkau akan menemukan kekecewaan. Tapi jika harus saudara hadapi dengan doa, saudara mengalami apa yang dialami oleh Daniel. Doa akan mengerjakan satu proses yang luar biasa. Bangunlah dirimu dengan membangun satu manusia batinia yang cinta berdoa. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk saudara bisa datang berdoa. Carilah, ambillah kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Pergunakan, Paulus bilang, waktu yang ada hari-hari ini. Semua orang berteriak hari-hari ini susah, hari-hari ini sulit. Tapi semua bisa dihadapi jika kita hadapi seperti Daniel dengan doa. Tidak ada yang sulit dengan doa. Semua akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.